Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat Menteri PUPR sesuai kalam Allah, hujan disimpan. Hukum Allah hidup atau tetap. Kalam Allah surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Quran surat Al-Baqarah 255. Ini ayat kursi, ayat yang maha agung di dalam Al-Quran. Jadi ini terbukti kalam Allah itu sesuai dengan peristiwa alam dan harus sama, sinkron. Ini tentang hukum terjadinya siang dan malam. Ada 29 ayat. Ayat kauliyah atau kalam Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Nah, ini peristiwa alamnya, ayat kauniyahnya ini sama terjadi dengan kalam Allah, sinkron dan tidak pernah meleset sedetik pun selama 4,5 miliar tahun. Nah, itulah bukti hukum Allah itu tetap sama dengan tentang hujan juga. Jadi hukumnya tetap sama, yaitu tetap. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton. Menurut Harun Yahya, ini hasil dari penelitian fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Mari kita simak Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Kadar inilah ukuran tetap. Jadi tadi bukti contoh siang dan malam itu selama 4,5 miliar tahun tetap. Sama dengan hujan juga tetap. Nah, ini ayat kauniyahnya, kejadiannya yang dimonitor oleh BMKG, informasi perubahan normal curah hujan. Perubahannya, ada perubahan tapi perubahannya itu normal, artinya mendekati sesuai dengan normalnya. Nah, ini buktinya, ini ayatnya hadisnya lagi nih, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Ini diperkuat dengan hadis, berarti hujan itu tetap 1 tahun yang lalu sama dengan tahun yang sekarang.
jumlah curah hujan tetap. Ini bukti pengamatan atau monitoring oleh BMKG. Di seluruh Indonesia ada 103 stasiun. Nah, ini buktinya rata-rata berimpit, hampir sama. Jadi perubahannya normal. Nah, ini udah 60, 80, 100. Nah, ini sama semua ini normal. Nah, itu jadi hujan tetap. Nah, sama dengan petunjuk kalam Allah surat Ar-Ra'd ayat 17 tentang hujan. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Jadi yang tetap di bumi, kalau ada turun hujan, ini ada yang meresap, ada yang melimpas, run off. Nah, ini yang meresap ini yang benar. Nah, ini sama dengan aturan PU nomor 12 tahun 2014, namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Konsep ini sifatnya mutlak di Indonesia pada halaman 4 lampiran 1. Nah, sudah sinkron ini. Aturan dan kalam Allah sudah sinkron. Tinggal implementasinya yang belum. Masih membuang hujan, bukan meresapkan hujan. Itu kalam Allah. Sekarang hadisnya. Ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun, tanamannya, dan ladang-ladangnya. Nah, hadisnya lebih spesifik menyimpan air. Jadi hujan memang harus disimpan. Ini hadisnya, ini yang benar. Nah, ini kan kalau turun hujan itu ada 2 parameter, run off dan yang meresap. Meresap inilah yang benar. Nah, ini udah sesuai dengan keinginan atau niat Bapak Menteri PU. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan dari Smart Water Management ya ini adalah recycle water yang tidak ada run off. Nah, tidak ada run off, tidak terbuang, berarti disimpan. Tidak ada air yang terbuang percuma. Tidak ada air yang terbuang, berarti disimpan. Agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini keinginan beliau udah sesuai dengan kalam Allah dan dengan hadisnya. Ini sudah benar. Nah, ini saya kembali ke kalam Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini yang salah. Jadi adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini batil atau salah. Nah, 2 parameter, yang satu meresap tadi yang benar. Nah, ini run off. Run off ini akan kembali ke laut, jadi hilang. Ya, ini yang batil. Jadi run off ini kalau sedang turun hujan kembali ke laut, ini yang salah. Ini aturannya Permen nomor 12 tahun 2014 mengembangkan drainase pengatusan justru sebenarnya bersifat destruktif. Nah, ini drainase konvensional, jadi membuang hujan. Membuang hujan itu bersifat destruktif. Destruktif itu merusak, memusnahkan, menghancurkan. Nah, perbuatan ini kan salah, sesuai dengan kalam Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi batil, ini salah. Aturan sudah sinkron, berarti benar. Kemudian tentang hadisnya. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Jadi kalau turun hujan tidak menumbuhkan tanaman apa-apa berarti sia-sia, bukan siang, sia-sia. Nah, ini run off kan tadi udah ayatnya benar, ibaratnya membuang itu perbuatan salah. Ini juga sama, hadisnya lebih spesifik, lebih detail
tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring. Nah, ini seperti pegunungan ini tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Artinya sia-sia. Ini batil. Sama dengan keinginan Bapak Menteri, tujuan Smart Water Management yaitu menyimpan hujan, tidak dibuang. Ini kan dibuang. Nah, ini udah sinkron antara kalam Allah dengan peraturan, sudah sinkron, tinggal pelaksanaannya yang belum secara masif dilakukan di Indonesia. Nah, seperti ini sekarang kejadiannya, hujan selalu dibuang sampai sekarang di tahun 2021, dari jalan dilimpaskan ke drainase ke sungai-sungai, ke laut. Ini juga gitu, dari atap rumah dibiarkan terbuang ke drainase ke sungai-sungai, ke laut. Ini terbuang. Jadi ayatnya kalam Allah, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini terjadi azab, kan berarti banjir. Kalau membuang hujan itu akan banjir. Nah, aturannya pun juga sama, sinkron, sudah sinkron. Konsep drainase konvensional, paradigma lama. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Halaman 1, halaman 3 di lampiran 1. Nah, udah sinkron lagi. Jadi antara kalam Allah dengan peristiwa alam, ini aturan, harusnya ini dilaksanakan. Jadi kalau sudah sama dengan ayat kauliyah dengan ayat kauniyah harus sama, itu benar karena sesuai petunjuk Allah. Tadi Allah selalu menjaga, memelihara apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hukum Allah itu tetap dan pasti sama karena bersumber dari zat yang sama. Jadi ini aturan dengan kalam Allah sudah sama, tinggal implementasinya. Nah, ini pernyataan Bapak Menteri Basuki, Menteri PUPR, Indonesia harus terapkan Smart Water Management. Tadi tujuannya menyimpan air, Smart Water Management. Jadi harus, berarti harus segera dilaksanakan karena udah sesuai dengan kalam Allah. Nah, ini tadi tujuan dari Smart Water Management ini adalah recycle water yang tidak ada run off. Tidak ada run off artinya memanen hujan dari atap, kelola run off yaitu ditampung, hujan diresapkan. Kemudian tidak ada air yang terbuang percuma, ya hujan diresapkan, waduk, embung, kolam tandon, sumber injeksi, sumber resapan, biopori dan lain-lain. Nah, ini semuanya juga sudah dilaksanakan oleh kewenangan pusat, tinggal masifnya yang belum, yaitu di daerah sama memanen air hujan dari atap. Agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah, nah ini GNPR DAS oleh Gerakan Nasional Pemulihan DAS oleh KLHK sudah mulai di tahun 2019. Kemudian di kota dan kabupaten harus menerapkan RTH. Nah, itulah tadi keinginan Bapak Menteri PUPR sudah sesuai dengan kalam Allah. Sudah saya jelaskan secara gamblang. Itu berarti sudah benar, tinggal implementasinya. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.